Saudara-saudara, kita akan melihat sebuah judul khotbah pada siang hari ini. Media boleh bantu saya, kita masih ada dalam tema kita, Beautiful Tapestry. Nah saudara, tema kita hari ini kita mau belajar merenungkan tentang sang tirai ya. Sang tirai, seorang pribadi ya, yang menjadi tirai. Nah saudara, kita lihat dulu di dalam Keluaran 26 ayat 36, Keluaran 26 ayat 36. Jadi ketika Tuhan bekerja, Tuhan itu selalu bekerja dengan sebuah pola. Ya. Tuhan tidak pernah bekerja tiba-tiba gitu ya, atau mungkin kita tebak-tebak gitu ya. Saudara, Tuhan tuh selalu dia mengulang pola yang sama. Ya. Di zaman dahulu itu dia punya pola dan dia bilang sama Musa, dia kasih blueprintnya, dia kasih semua gambarnya tentang bait Allah. Ya. Bait Allah, tentang ruang-ruang yang ada di dalamnya, ya, tentang bahan-bahan pembentuknya. Dan saudara, apakah pola itu hilang? Pola itu tidak hilang. Sampai hari ini polanya masih sama. Sekalipun bait itu sudah bukan berbicara kemah atau berbicara bangunan, tapi Tuhan bikin bahwa hari ini bait Allah itu ada di dalam kita. Dan itu menjadi pusat peribadatan, menjadi tempat peribadatan. Saudara, hari ini di dalam kita itu tempat peribadatan. Kita beribadah bersama-sama seperti ini, tapi hidup kita ini adalah pusat peribadatan. Ketika saudara bekerja, menjadi suami, menjadi istri, menjadi karyawan, saudara, itu adalah ibadah kita. Ya. Dan polanya nggak berubah saudara, masih ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada korban gitu ya saudara. Dan semua itu Tuhan tetap lakukan sesuai dengan pola yang dia buat di hari itu. Nah, suatu hari Tuhan berkata kepada Musa dalam Keluaran 26 ayat 36, dia bilang juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna. Sebuah tenunan, ini blueprintnya Tuhan saudara. Ya, ini Tuhan perintahkan kepada Musa buat tenunan ya, menjadi tirai untuk bait Allah. Nanti kita akan lihat tempatnya di mana. Tapi di sini ada campuran kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. A tapestry, sebuah tenunan yang berwarna-warna. Ternyata ini modelnya Tuhan nih. Tuhan suka dengan pola yang seperti ini saudara. Kenapa? Karena sekali lagi bukan hanya untuk hari itu. Pola yang Tuhan berikan kepada Musa itu dia akan ulangi bahkan sampai kepada kehidupan kita saat ini. Sebuah tenunan. Mungkin media bisa bantu tampilkan gambar selanjutnya. Ini yang terjadi saudara saat itu. Di sebelah kanan saya ini ada gambar bait Allah, zoom outnya gitu ya saudara. Jadi ini ada kemah, mereka disuruh buat setiap kali mereka pindah, di tengah itu harus buat yang namanya kemah pertemuan. Nah di kemah itu ada, di sini kita bisa lihat ada pelataran, ya, tempat ada bakar-bakar ukupan di situ ya. Kemudian kalau kita masuk lebih dalam ke dalam kemah itu, di zoom in saudara, nih ada potongannya saudara. Kita bisa lihat ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus yang lebih dalam lagi. Nah tirai itu ditaruhnya di mana? Tirai itu ditaruhnya di batas. Ketika mau masuk ruang kudus itu ada tirai tadi. Kemudian ketika mau masuk ruang maha kudus ada tirai ungu tadi juga saudara. Jadi tirai itu ditaruh di setiap batas antara ruang itu harus dengan tirai yang ditenun saudara. Dan tenunannya itu menariknya saudara, itu tebelnya katanya 9 cm, sekitar 9 cm. Baju yang saudara pakai saat ini mungkin gak ada yang 9 cm, benar gak saudara?
hari itu segitu tebalnya saudara tenunan itu. Ya. Dan kalau kita lihat yang lebih luar biasanya lagi saudara, next slide mungkin media bisa bantu tampilkan. Nah ini, berarti ada tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Dan di bait Allah juga sama. Dan tirai yang tebal dengan tenunan itu di dalam Matius 27 ayat 51 ketika Yesus mati dikatakan dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, tirai yang tadi tebelnya 9 cm itu robek saudara. Dari atas sampai bawah. Kenapa bukan dari bawah ke atas? Kalau dari bawah ke atas manusia yang buat. Tapi dari atas sampai bawah artinya cuma Tuhan yang bisa buat itu saudara. Tuhan yang robek tirai itu. Tirai yang tadi tebal itu, tirai tenunan itu saudara. Kenapa dia mau robek? Sekali lagi, polanya tidak akan hilang, polanya tidak akan berubah. Berarti gini saudara, ada tirai yang baru yang mau gantiin tirai yang lama, benar gak? Karena kan gak mungkin cuma dipakai polanya di zaman itu. Pasti Tuhan akan pakai terus. Mungkin media boleh bantu mundur sebentar. Boleh bantu mundur sebentar. Ini menarik ya saudara ya. Bangsa Israel itu setiap kali mereka berhenti buat kemah. Kemah mereka itu kan 12 suku ya. Saya mungkin gak punya gambar lebih zoom outnya lagi. Tapi setiap suku itu dia harus buat kemah mereka. Itu sesuai dengan posisi yang Tuhan berikan. Dan posisinya itu saudara bentuknya, kalau nanti saudara coba googling di rumah gitu ya. Itu bentuknya setiap kali itu bentuknya salib. Enggak asal-asalan Tuhan bilang udah dapat tanah di mana bikin aja kemah situ. Enggak saudara. Setiap tempat mereka berhenti itu bentuk 12 suku bikin kemah itu bentuknya salib. Dan ini selalu ada di tengah. Pola itu berubah. Pola itu gak berubah. Sampai sekarang saudara. Kita kan pernah nyanyi Jesus at the center of it all. Yesus engkau jadi pusat buat segala-galanya dalam kehidupanku. Saudara bait ini, kemah ini ditaruhnya di tengah. Di tempat di mana bangsa Israel hari itu ya mereka semua akan ketemu dengan ini saudara. Hari ini polanya gak berubah, cuma bangunan ini kita gak lihat lagi saudara. Amin. Dia tetap ada di tengah. Dan saudara kemarin beberapa hari yang lalu saya dengar khotbah. Wow, itu lagi nyetir sampai wow apa ini gitu ya. Bill Johnson dia bilang gini ya saudara ya. Kita itu dalam hidup ini kan seringkali nomor-nomorin gitu ya. Seringkali bikin prioritas. Bahkan khotbah pendeta aja beda-beda saudara. Ada yang bilang Tuhan tuh nomor 1 gitu ya. Oke lah Tuhan selalu nomor 1. Nomor 2 itu apa? Nomor 2 keluarga. Nomor 3 pelayanan. Nomor 4 pekerjaan. Di nomor-nomorin semuanya saudara. Pernah saudara dengar kayak gitu? Ya. Semua ada ini, abis ini ada skala prioritasnya gitu loh saudara. Tapi dia bilang gini, ketika Yesus menjadi nomor 1, maka tidak ada nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini saudara simpen aja nanti renunginnya di rumah. Maksudnya apa tuh? Ketika Yesus jadi nomor 1, maka gak ada 2, 3, 4, dan 5. Karena dia udah jadi center saudara. Ketika kita jadi suami, ya kalau Yesus nomor 1 ya udah. That's it. Ketika kita jadi karyawan, ketika kita bekerja, ketika kita pelayanan, dan semuanya gak ada bedanya lagi. Dan gak bisa dinomer-nomerin lagi gitu saudara. Dia nomor 1, dengan kata lain gini, yang lain-lain itu akan menjadi in order, akan will take its place, akan mengambil alih posisinya sebagaimana seharusnya. Yang penting yang nomor 1 jadi nomor 1 aja dulu. Siapa yang lagi dalam hidup ini mau ngurut kabel? Maksudnya apa Pak? Mungkin saudara ada yang bertanya, Pastor saya harus ngapain? Saya harus buat apa? Saya harus lakukan apa? Pernah gak sih saudara dalam hidup ini bingung?
Apa yang saya harus lakukan? Ini atau ini atau ini. Pokoknya gini saudara, selama nomor 1 jadi nomor 1, saudara gak usah pusing dengan yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Semuanya akan mengambil tempat yang seharusnya ketika Yesus jadi yang pertama. Keluargamu akan baik, kesehatanmu akan baik, keuanganmu akan baik, pekerjaanmu akan baik ketika Yesus jadi yang pertama. Dan kita gak perlu bingung, yang 2 harus ini nih Pak, yang 3 harus ini nih. Udah saudara, cukup dia jadi yang pertama aja saudara. Amin. Polanya berubah gak? Polanya gak pernah berubah. Dan pola yang sama yang Tuhan bilang, buat tirai ya, menjadi pembatas. Ternyata pola itu gak hilang ketika tadi ayat tadi, Yesus mati dan tirai bait Allah itu terbelah. Tirai itu terbelah, boleh mungkin media bisa bantu tampilkan ayatnya, gambarnya. Next. Nah ini saudara, terbelah dari atas sampai bawah. Seperti dirobek gitu loh saudara. Masalahnya kalau yang robek manusia ini gak mungkin. Tadi 9 cm, jari telunjuk saudara lah kurang lebih tuh. Coba jari telunjuknya lihat. Nah kurang lebih segitu tebelnya kainnya saudara. Dan itu Tuhan robek dari atas sampai bawah. Kenapa? Karena dia mau buat sebuah pola yang tidak berubah saudara. Kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 boleh media tampilkan Ibrani 10 ayat 19. Next slide. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus tadi, tempat yang maha kudus tadi. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kalau tabir yang lama diturunin, artinya ada tabir yang baru mau naik. Benar gak saudara? Di rumah siapa yang punya horden? Horden lama saudara turunin, artinya ada horden baru yang saudara mau naikin. Benar gak? Ternyata kenapa tabir yang lama dirobek, tenunan yang lama dirobek, karena ada tenunan yang baru melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus menjadi sang tabir hari ini bagi kita. Kenapa nih siang-siang kita belajar tabir gini ya saudara? Gini saudara. Tabir di dalam perjanjian lama ya adalah sebuah tenunan. Tapi tenunan itu dibuat sama manusia. Dibuat Tuhan perintahkan pada Musa, minta Bezaleel, aku akan penuhi dia dengan roh keahlian untuk dia membuat semua perkakas di dalam bait Allah. Jadi Bezaleel buat tabir yang lama itu, buat tirai yang lama, tujuannya apa saudara? Untuk membatasi ruang kudus, membatasi ruang maha kudus. Boleh sama-sama katakan dengan saya, membatasi. Artinya tirai yang lama itu tujuannya untuk menunjukkan keberdosaan manusia. Ketidaklayakan kita. Ya. Ketidakmampuan kita. Ya. Itu tirai yang lama. Ya ini ayatnya tadi Bezaleel ya. Nah saudara, menunjukkan kita itu terpisah dengan Tuhan. Tuhan jauh, kita di sini, Tuhan jauh di sana gitu loh saudara. Dan itu yang buat siapa? Manusia. Dan di dalam perjanjian baru, ada jalan yang baru dan hidup katanya. Dan tirai itu adalah Yesus sendiri. Dan tenunan di dalam perjanjian baru, ya berbicara tentang tirai ini saudara. Di dalam perjanjian baru bukan dibuat oleh manusia, dibuat Tuhan sendiri. Tenunan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Kita udah belajar ya hampir 1 bulan. Tenunan yang dibuat Tuhan itu sekarang ada di mana saudara? Ada di dalam kita. Amin. Tenunan yang dibuat Tuhan sendiri ya. Tujuannya kalau di dalam
perjanjian baru itu untuk menunjukkan pembenaran, menunjukkan penebusan, menunjukkan tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi batasan, menunjukkan bahwa saudara dan saya hari ini terhubung dengan Tuhan. We are connected. Kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Dan tujuan tenunan yang baru apa? Ini ayat tema kita, boleh media tampilkan next slide. Ini tema kita saudara. I want you woven into a tapestry of love, in touch with everything there is to know of God. Tenunan yang lama itu untuk kasih batas. Tenunan yang lama untuk menunjukkan keterpisahan, ya, menunjukkan keberdosaan, ketidaklayakan manusia. Kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Tapi tenunan yang baru ini Tuhan buat to know of God. Tenunan untuk mengenal Tuhan. Dan dia sedang lakukan itu, sedang kerjakan itu dalam hidup kita hari ini. Terjemahan bebasnya bilang gini ya, aku mau supaya engkau dirajut di dalam tenunan kasih. In touch with everything. Terhubung dengan semua dalam kehidupan kita. Kita gak ada yang bilang gini, ini sia-sia Pak, yang ini gagal, yang ini gak kepake. Coba dulu gitu ya. Ada gak yang suka bilang gini, coba dulu ya, coba ya gitu ya. Saudara, kita pikir Tuhan bingung dengan semua kesalahan dan kegagalan yang terjadi dulu dalam kehidupan kita. Enggak saudara. Tuhan mau kita ketemu semuanya, kita enggak umpetin semuanya. Kita enggak hanya sekedar taruh di pojokan di suatu tempat dan berharap time will heal. Waktu enggak akan menyembuhkan saudara. Waktu hanya akan menyembunyikan. Dan kita taruh di pojok-pojok karena kita pikir udah ini gak kepake deh sama Tuhan. Enggak saudara. Tuhan mau kita in touch dengan semuanya. Karena semuanya itu Tuhan akan pakai untuk kita apa? Mengenal Dia. Dan ini luar biasa banget saudara. Kenapa? Karena gini loh. Tuhan akan pakai semua benang yang diperlukan. Semua bahan yang diperlukan hari ini untuk merajut sesuatu di dalam kasih-Nya untuk kehidupanmu. Amin. Dan gak ada yang terbuang-buang, gak ada yang sia-sia saudara. Semuanya Tuhan akan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya Dia. Bukan Tuhan penyebabnya. Tuhan itu bukan cause saudara. Tapi dalam Roma 8 ayat 28 jelas dikatakan Allah turut bekerja. Jangan apa-apa salahin Tuhan gitu ya. Sakit dari Tuhan. Kesusahan dari Tuhan. Nanti saudara bingung sendiri loh. Jadi Tuhan aku baik apa gak baik nih? Jadi Tuhan aku lagi mood atau gak mood nih sama aku? Jangan-jangan hari ini Tuhan lagi gak mood. Sehingga aku harus bujuk-bujuk. Maaf ya saudara bahasanya sehari-hari ya. Bujuk-bujuk supaya Tuhan mood sama aku. Gimana ya cara bujuk-bujuk gitu ya. Oh aku kasih sesuatu buat Tuhan gitu. Biar Tuhan moodnya baik lagi sama aku. Saudara Tuhan kita gak kayak gitu. Dia gak pernah berubah di dalam kebaikannya. Dia bukan penyebab semua yang buruk tapi gini. Dia tidak bingung dengan semua yang salah dan gagal itu. Kenapa? Karena dia akan pakai semuanya. Untuk mengerjakan sesuatu yang sangat indah buat kehidupan saudara dan saya. Kita ini karyanya Tuhan saudara. Karya tangannya Tuhan. Beautiful tapestry. Biarlah hari ini kita menyadari hal ini saudara. Kita sadar bahwa kalau tenunan di dalam bait Allah dulu. Untuk kasih tahu manusia, entar. Ini bukan tempatmu. Tempatmu di luar sana. Hanya imam. Bahkan yang masuk dalam ruang Maha Kudus hanya imam besar 1 tahun 1 kali. Tapi tenunan yang Tuhan buat sekarang, tadi tapestry yang Tuhan buat sekarang di dalam kehidupan kita. Justru untuk supaya kita kenal Dia. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua hari ini dalam sebuah perjalanan. Perjalanan kita semua di sini sama setiap hari. Perjalanan untuk mengenal Tuhan.
Kita sering baca ini ya, Yohanes 17 ayat 3, mungkin media boleh bantu tampilkan sebentar. Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus itu datang kasih hidup kekal. Dan hidup kekal ternyata gak ngomongin tempat surga atau neraka, saudara. Hidup kekal itu bukan hidup setelah kita mati. Hidup kekal itu jelas Alkitab katakan, mereka mengenal Engkau. Kapan saudara? Ya hari ini. Makanya perjalanan kita bukan hanya sekedar jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi kalau yang belum punya jodoh supaya punya jodoh. Ya, saudara, perjalanan kita bukan itu. Perjalanan kita itu perjalanan mengenal Tuhan. Kenapa hari ini kita dijadikan tapestry-nya Tuhan? Kenapa hari ini kita dijadikan tenunannya Tuhan? Tadi tenunan itu tujuannya untuk mengenal Tuhan. Kalau dulu tenunan itu ada di dalam ruang bait Allah, hari ini juga sama. Tenunan itu ada di dalam ruang bait Allah, yaitu di mana? Di dalam ruang hati saudara dan saya. Tapi di hari ini tenunan itu bukan untuk menyembunyikan sesuatu daripadamu. Tapi gini, Tuhan justru mau reveal sesuatu ke dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan mau membukakan sesuatu untuk kita mengenal Dia. Next media boleh bantu tampilkan gambarnya. Ya saudara. Mungkin inilah gambar orang tenun gitu ya. Pakai tangannya saudara. Beberapa tenunan di beberapa daerah pakai mesin gitu ya saudara. Tapi tetap dengan tangan saudara. Dan semua benang demi benang Tuhan yang buat. Saudara percaya gak hari ini saudara itu tenunannya Tuhan? Amin. Karena kita tenunannya Tuhan, makanya banyak yang hari ini kita gak ngerti saudara. Kalau kita buatan manusia, kita bisa ngerti saudara. Tenunan di bait Allah hari itu buatan Bezaleel. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus yang buat tenunan itu sendiri. Buat saudara dan saya di dalam hati kita hari ini. Untuk mengenal Dia. Media boleh tampilkan next slide. 1 Korintus 2 ayat 7-8. Saya suka ayat ini ya saudara ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia ini dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi apa yang diberitakan oleh Paulus hari itu bukan hanya sekedar agama baru nih, ada agama baru namanya Kristen gitu ya. Enggak saudara, yang dia beritakan adalah hikmatnya Allah, berbicara mungkin gini, pikirannya Tuhan yang tersembunyi dan rahasia yang gini. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum saudara dan saya dijadikan, itu Tuhan sudah sediakan untuk kemuliaan. Kemuliaan siapa? Tuhan, apa kemuliaan siapa saudara? Kita. Wow. Tuhan tuh mau kita mewarisi kemuliaan saudara. Dan kita seringkali bilang gini, hidup dalam kemuliaan. Ketika kita hidup dalam kemuliaan, berarti di sini gini, kita mau mengerti rahasia Allah, hikmat yang tersembunyi itu saudara. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kita belajar pelan-pelan ya saudara. Tuhan menyiapkan hikmatnya Dia, rahasia yang tersembunyi. Tadi di mana? Kenapa tersembunyi? Karena di balik tabir saudara. Di dalam ruang maha kudus. Tapi rahasia itu disediakan Allah untuk kemuliaan kita. Oke, rahasia diumpetin dulu, disembunyikan untuk kemuliaan kita. Dan dikatakan gini, rahasia itu kalau dunia mengenalnya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Berarti gini, rahasia itu berarti yang disalib saudara. Siapa yang disalib saya mau tanya? Siapa? Yesus. Amin. Jadi rahasia yang Tuhan simpan di balik tabir itu ya, yang disediakan bagi kemuliaan kita, itu punya nama dan namanya adalah
Yesus. Kalau dunia ini tahu, dunia gak mungkin salipin dia. Tapi karena dunia ini gak mengenalnya. Ayat 9, ini kita sering nyanyi nih saudara. Ayat 9 gak ada di media ya, tapi ayat 9 bilang gini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Dulu nih saya ngaku dosa ya saudara. Dulu kalau nyanyi lagu ini mikirnya apa sih saudara? Waktu saya belum punya jodoh gitu ya. Saya berpikir Tuhan akan kasih apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak didengar, dan apa yang tidak pernah dilihat. Makanya saya nggak mau lihat banyak-banyak gitu ya saudara. Supaya nanti yang dikasih yang tidak dilihat. Enggak, ini salah ya. Kadang-kadang gini, imani rumah yang bagus gitu kan. Waduh, ya saya mau imani rumah yang gak pernah timbul dalam hati. Kalau selama ini timbul dalam hati rumah di Depok, rumah di mana lagi saudara? Di Ciputat, di Tangerang. Wah, berarti Tuhan mau kasih aku rumah yang dekat sama PIM. Saudara tahu PIM? Pondok Indah Mall gitu. Wah, itu kan gak pernah didengar telinga, gak pernah dilihat, bener gak? Ya. Mobil, kalau ukur-ukur sekarang penghasilanku ya Pak, ya bisalah beli Brio, bisa beli Mobilio, bisa beli apalagi Avanza gitu. Tapi aku percaya Tuhan akan kasih yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga. Aku nanti dikasih yang harganya udah MMM gitu ya saudara. Kita tuh matre loh saudara, bener gak? Padahal tadi yang gak pernah didengar lagi. Didengar telinga, dilihat mata, timbul dalam hati. Itu ngomongin siapa? Siapa? Yesus. Emang Yesus gak pernah kepikiran sama kita ya saudara ya? Iya gak? Kalau sakit yang dicari langsung siapa? Dokter. Bener gak? Ada masalah, Yesus yang pertama gak kita cari? Yesus tuh yang udah keberapa gitu ya saudara. Hari ini ya, dia memang tersembunyi gitu ya saudara. Dia rahasia dan gini, biarkan tadi kita nyanyi, open the eyes of my heart Lord. Tuhan buka mataku Tuhan, untuk melihat semua itu ada di dalam Engkau. Saudara saya tuh gak bisa move on dari pewahyuan itu tadi ya. Cukup Yesus jadi nomor 1, maka gak ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Amin. Ya. Saudara jangan ditanding-tandingin. Lebih penting pelayanan apa keluarga? Waduh. Lebih penting pelayanan di gereja apa pekerjaan di kantor? Waduh, saudara zaman dulu tuh semua banding-bandingin gitu ya. Kamu harus lebih prioritasin ini gitu. Enggak, Tuhan cuma harus jadi yang pertama aja saudara. Enggak ada yang 2, 3, 4, 5 tuh enggak ada. Ketika dia jadi segalanya, maka kan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan, amin. Yes. Cari yang satu aja pokoknya saudara. Makanya kita nyanyi, kita kan suka nyanyi. Nggak tahu Pak siang ini kenapa saya jadi nyanyi terus gitu ya saudara. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. Saudara, biarlah hari ini kita hanya menginginkan Yesus. Amin. Next slide media boleh bantu tampilkan ayat dalam Efesus 3. Kita ini lagi dibawa terus dalam pengenalan. Amin. Tirai yang baru, tenunan yang baru yang hari dalam hati kita ini saudara. Setiap hari Tuhan akan buat untuk kita semakin mengenal dia. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara ini kalau dihitung 4
Sementara hari ini dimensi yang kita tahu tuh ada berapa ya? 3, saudara. Jadi ini benar-benar menunjukkan melampaui dimensinya kita nih. Sehingga Tuhan mau kita bukan belajar. Tuhan mau bukan cuma sekedar dengar khotbah. Tuhan mau gini, ayat 19. Dapat mengenal kasih itu. Saudara, Yesus itu bukan untuk kita belajar, Yesus itu untuk kita kenal. Amin. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Ada kalanya pikiran ini gak sanggup ngertiin tenunannya Tuhan yang tadi kan. Karena tenunan ini bukan kita yang buat. Bukan manusia yang buat Tuhan saudara. Sehingga pikiran kita terbatas dan Paulus bilang gini, udah deh gini. Biar kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Dengan kata lain gini saudara, bukan hanya sekedar diciprat-ciprat, disiram-siram, mungkin bahasanya gini saudara, biar kamu diguyur. Saudara tahu guyur? Kalau orang kadang-kadang tuh siram aja pakai gayung gitu ya saudara. Kalau guyur tuh embernya yang gede itu ya, itu di. Kadang-kadang kita sama Tuhan, itu harus digituin saudara. Yes. Bukan hanya dengar firman yang enak-enak di kuping nih saudara. Tapi kita kadang-kadang harus minta Tuhan penuhi aku. Biar aku dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Wow. Sampai kita gak ngerti lagi. Maksudnya karena itu kepenuhan ini saudara, mengenal Tuhan ini masalahnya kita gak bisa ngerti semuanya hari ini. Ini gak bisa dimengerti dengan otak saudara. Ini saya cerita sedikit tenunan yang indah ya saudara. Beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan sama istri saya, sama anak-anak saya. Kita ke Blok M. Ya. Blok M lagi ngetop gitu ya saudara ya. Kita makan di restorannya jemaat kita di sini. Ada restoran di Blok M, the best. Enak banget gitu ya. Dan saudara yang lebih serunya lagi kita pikirnya jalan-jalan saudara. Ternyata pas kita lagi makan ditemenin sama jemaat ini, chefnya datang dong. Ya, chef ya, bukan chef Indonesia banget nih Pak Joel gitu. Chefnya datang saudara, orang Jepang. Orang Jepang masih muda ya. Dan tahu nggak? Dia cuma bilang kayak gini, boleh nggak kalian cerita tentang Yesus? Oke, kenapa? Karena saya lagi belajar banyak agama, dia bilang gitu ya. Dia lagi belajar banyak agama dan dia bingung katanya. Semua agama ini, dia kasih tahu agamanya dia di Jepang juga gitu kan saudara. Saya boleh gak ceritain tentang Yesus? Istri saya langsung bilang gini, dia dapat word of knowledge, dia bilang, jangan in a rush ya, jangan buru-buru ya. Kenapa? Karena namanya sama Yesus itu mengenal. Jadi kamu jalan pelan-pelan sama dia, bukan yang nih, kasih contekan satu bundel gede gitu, belajar nih gitu. Enggak gitu saudara, ya. Udah, nanti ada ujiannya. Udah baca halaman segini, enggak kayak gitu, gitu ya. Jadi katanya jangan buru-buru, kenapa? Karena Tuhan akan bawa kamu setiap hari dalam pengenalan akan Dia. Oke, tapi dia diem aja ya. Ibu yang punya restoran ini, kita semua cerita tentang Yesus, kok dia nggak mau beranjak, dia kayak seakan-akan ngomong gini, more. Ya udah, kita ngomong aja terus more gitu kan saudara ya. More sampai saya bilang gini, boleh nggak kita doain kamu gitu kan? Doain lah, tumpang tangan saudara. Ya tumpang tangan memang di tangan saya ada, saya nggak rasa setrum, nggak rasa api, nggak rasa apa-apa. Ya tumpang tangan aja, Tuhan suruh di Alkitab tumpang tangan, itu tumpang tangan. Tiba-tiba anak muda ini kaku saudara. Badannya kaku, freeze gitu ya saudara. Dan selesai didoain, itu mukanya beda. Mukanya yang benar-benar kayak bersinar. Dan dia bilang ini, I feel energized, dia bilang itu. Saya belum pernah rasa yang seperti ini, dia bilang gitu. Dan dia masih tetap ada di situ, pokoknya ngomong apa aja,
dengan kata lain gini, gue mau dengerin lu ngomong apa aja. Sampai terakhir pun kita mau pulang, dia masih temenin kita saudara, masih hike gitu ya. Kan kita kan kalau dia hike kita juga harus hike. Hike lagi. Pokoknya hike gak berhenti gitu saudara ya. Tapi gini, dia kayak gini, aku ketemu nih gitu loh. Dan hari itu dia terima Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jalan-jalan saudara, ini tapestry ini kayak gini-gini nih. Ya, yang gak di pikiran kita, yang kita gak pikir. Tuhan tuh masalahnya, istri saya bilang ini, masalahnya Tuhan tenun kamu bukan hari ini ketemu kita baru Tuhan tenun kamu. Tuhan udah tenun kamu lama. Cuma hari ini aja matamu baru terbuka. Saudara percaya bahwa kita hari ini adalah tenunan Tuhan. Dan ketika dia menenun bukan manusia, tujuan dia menenun adalah untuk kita mengenal dia. Semua dalam hidup ini lagi bawa kita mengenal dia saudara. Bahkan kita mungkin, oke lah saya hari ini berbicara sama saudara yang Kristen semua gitu ya. Kita ini Kristen aja saudara, belum berarti kita kenal Tuhan loh. Karena mengenal Tuhan tuh bukan by knowledge, mengenal Tuhan tuh kan jalan tiap hari. Gak usah saudara deh, saya belum tentu saya kenal Tuhan banget. Kenapa makanya tiap hari Tuhan tenun? Karena Tuhan mau bawa saya mengenal dia. Saudara ada satu contoh cerita, saya akan tutup dengan cerita ini. Ceritanya tentang namanya Yunus. Gitu ya saudara ya. Yunus. Ini cerita kalau ditanya Yunus itu siapa? Yunus yang ada di dalam perut ikan gitu ya saudara. Jadi Yunus ini ada dalam satu tugas. Singkat ceritanya tugasnya gini, dia harus pergi ke Niniwe, dia kasih tahu sama orang Niniwe supaya orang Niniwe bertobat. Karena Tuhan akan menghukum engkau. Gitu ya. Wah, bangsa Niniwe ini bangsa yang sangat jahat saudara. Dan gak tahu kenapa Yunus ini benci banget sama bangsa Niniwe. Jadi hari itu dia kasih tahu bahwa bangsamu akan dihukum sama Tuhan. Gini istilahnya gini, api akan turun dari langit. Oke. Waktu Yunus khotbah, berarti kan Yunus khotbah dong saudara, benar gak? Orangnya bertobat, Yunus ya yang marah. Aneh ya saudara ya, disuruh bilang bertobat, giliran Yunus khotbah, orang Niniwe terima pengurapan Tuhan. Wah, kita bertobat. Waduh, dia marah. Lah, kok bertobat? Jadi dia itu nggak langsung pergi, saudara. Dia cari tempat yang masih bisa pantau orang Niniwe. Nungguin, saudara. Nungguin. Mau tungguin nih. Entar lagi Tuhan turunin api dari langit. Maaf ya saudara, maaf. Bahasanya gini, mati lu semua gitu ya. Dia mau nungguin. Nungguin apa? Dihukum. Sementara hari itu Tuhan nungguinnya apa saudara kira-kira? Tuhan nungguinnya mereka bertobat. Benar gak saudara? Yunus nungguinnya mereka apa? Dihukum. Gak ada di jemaat Fatmawati, gak ada ya saudara ya. Gak ada yang nungguin supaya musuh-musuh kita dihukum sama Tuhan gitu ya. Gue mau tungguin. Mau lihat gue ya. Bukan lihat dia bertobat, nungguin gini. Mau nungguin hukuman Tuhan atasmu gitu. Makanya gak ada di sini ya saudara ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak gitu saudara, amin. Ya, jadi gini, saya buat renungan hari itu saya bilang gini, at the same page. Artinya gini, Yunus itu kesannya aja pelayanan, khotbah, dalam tugas, dalam misi. Tapi dia at the same page, dia satu halaman gak sama Tuhan. Dia gak satu halaman saudara sama Tuhan. Tuhan nungguin orang Niniwe bertobat, dia nungguin orang Niniwe dihukum. Coba kita lihat sebentar ayatnya dalam Yunus 4 ayat 2. Ini Yunus udah sampai masuk di perut ikan, dia nggak tobat-tobat juga saudara gitu ya. Kita pikir dia keluar perut ikan, dia akan bertobat gitu kan. Ternyata dia masuk perut ikan juga dia belum bertobat ya. Jadi saudara bertobat atau enggak tuh bukan karena ada masalah ya. Jadi orang gini, mungkin karena masalah ini aku bertobat Pak. Masalah nggak bikin kita bertobat saudara.
Kalau saudara respon sama firman Tuhan, itu yang bikin kita bertobat. Masalah banyak gak selesai-selesai juga gak akan tetap bikin kita bertobat. Kalau kita gak mau bertobat gitu loh. Yunus mau di perut ikan lebih lama lagi nginepnya. Kalau emang dia gak mau bertobat, ya dia gak akan tobat saudara. Tetap keluar perut ikan, tahu gak apa pikirannya dia? Mati orang Niniwe ini, mati ini orang Niniwe. Benar gak saudara? Ya, bukan kurang lama di perut ikannya. Lihat nih, kita lihat aja nih ayat ini. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Waduh, coba pelan-pelan kita renungin ayat ini ya saudara. Dia bilang, memang aku gak mau kesini nih. Karena aku tahu engkau tuh kayak gitu. Tapi aku gak suka Tuhan yang kayak gitu. Aku suka Tuhan yang marah-marah buat orang Niniwe gitu loh. Artinya gini loh saudara, Yunus aja udah lewati perjalanan. Perjalanan kita mungkin gak ada yang lebih seru dari Yunus lah. Ada yang sini pernah masuk perut ikan? Artinya perjalanan Yunus ini udah seru banget saudara. Ya kurang dramatis apa. Ya masuk perut ikan 3 hari. Tetep aja tuh. Gue gak suka. Ini bahasa kita. Lu kebaikan sih gitu kan. Terlalu baik. Ini kayak gini-gini nih ya. Aku tahu engkau tuh penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, menyesal karena malapetaka tuh kan. Mereka bertobat. Kamu ampunin kan Tuhan gitu loh. Marah Yunus saudara. Artinya apa? Yunus aja hari itu. Dia sebenarnya dalam perjalanan untuk mengenal Tuhan loh. Dia bukan hanya ada dalam perjalanan untuk menyampaikan berita kepada orang Niniwe. Dia ada dalam perjalanan untuk mengenal hatinya Tuhan. Saudara hari ini kita semua ada di tempat ini dalam sebuah perjalanan untuk mengenal Tuhan. Kadang-kadang ada hal yang Alkitab tulis apa, kita mau tulisannya kalau bisa jangan gitu deh Tuhan, gitu. Benar gak saudara? Kita mau tulisnya bikinan kita sendiri gitu. Ya, aku maunya kayak gini Tuhan. Gitu. Saudara, hari ini biarlah kita sadar bahwa kita ini tenunannya Tuhan. Dan Tuhan lagi bawa kita untuk sebuah tujuan. Tenunan di perjanjian lama untuk membatasi. Tenunan dalam perjanjian baru untuk membawa saudara dan saya mengenal Tuhan. Saudara menariknya gini, di dalam perjanjian lama semua pekerjaan tenunan itu dikerjakan oleh namanya Bezaleel. Dan Bezaleel itu punya arti under the shadow of the Lord. El itu kan Tuhan ya. Bezaleel itu under the shadow. Di bawah bayang-bayang. Minggu yang lalu kita belajar tentang kita di cover sama Tuhan. Saudara, ketika tenunan itu buatannya manusia, maka semua tentang Tuhan itu mungkin masih hanya shadow. Semua hanya bayang-bayang. Saudara, bayang-bayang itu bukan berarti ada barang sesungguhannya saudara. Artinya gini loh, itu hanya bayang. Dan kadang-kadang kita mengenal Tuhan pun juga dengan bayang-bayang. Makanya Yakobus 1 ayat 17 bilang gini, dalam dia tidak ada bayang-bayang. Saudara, hari ini yang bikin tenunan dalam hati kita itu enggak bayang-bayang saudara. Kalau bayang-bayang, saudara bisa mungkin bertanya gini, Tuhan baik apa enggak ya? Tuhan lagi mau sayang aku apa enggak ya? Tuhan hari ini good day atau bad day ya? Gitu loh. Hari ini aku diberkati atau tidak ya? Itu kalau bayang-bayang kayak gitu saudara. Tapi tahu gak kita yang bikin tenunan sekarang di dalam kehidupan kita, itu bukan lagi shadow. Yang buat tenunan hari ini, itu penuh dengan kepastian dalam dia. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya setiap benang nih yang mungkin dia masukkan dalam hidup saudara, gak habis itu dia tarik lagi. Maaf, salah. Tarik deh, kayaknya yang ini gak kepake. Enggak saudara. So this is the good news. Inilah kabar baik.
Sang penenun yang hari ini menenun untuk engkau dan saya mengenal Tuhan adalah sang penenun yang tidak pernah salah. Sang penenun yang tidak pernah gagal. Sang penenun yang satu tujuannya untuk kita setiap hari hanya semakin mengenal Dia. Amin. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Saudara, kita mungkin lewati perjalanan yang panjang dalam hidup kita. Dan kita kadang-kadang bertanya, Tuhan maunya apa sih gitu. Pernah gak sih saudara doa dan mungkin saudara pusing gitu ya. Dan saudara gini, Tuhan mau apa sih gitu. Ya. Mungkin saudara gak pengen dijawab sama Tuhan ya. Tapi kalau Tuhan jawab, Tuhan hanya mau bilang sama kita gini, aku ingin engkau mengenal aku. Amin. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Dia. Saudara, semua yang kita temui dalam hidup ini sedang membawa kita untuk mengenal Tuhan. Wow, saya tiba-tiba dapat gambar ini nih saudara. Saudara kalau jalan di jalanan, contoh jalan Fatmawati ini. Akan ada tanda panah bilang Blok M. Itu ya saudara. Nanti saudara sampai di Haji Nawi, sampai Cipete ada tulisan Blok M lurus, Cipete kanan. Sampai di Haji Nawi ada lagi tanda Blok M lurus, Haji Nawi kanan. Blok A juga sama nanti, Blok A tapi Blok M lurus gitu. Gini saudara, semua tanda-tanda di jalan itu sedang membantu kita, menunjuk kepada kita, kepada tujuan yang seharusnya. Benar gak? Gak ada yang saudara di sini tiba-tiba berhenti di bawah pelang itu dan bilang gini, ih Blok M. Kan ada tulisan Blok M kan? Dan saudara bilang gini, aku udah sampai di Blok M. Benar gak? Gak ada kan yang berhenti tiba-tiba di bawah itu dan bilang gini, yeay udah sampai di Blok M. Padahal baru sampai Cipete gitu kan saudara. Ya. Semua panah itu sedang menunjuk kepada satu titik tujuan. Bayangin gak, semua yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya seperti kayak anak panah yang sedang menunjuk kepada satu tujuan. Yang kita belajar hari ini yaitu siapa? Yesus. Jadi kita gak seharusnya berdiri di bawah anak panah itu dan bilang gini, inilah kehidupan yang aku mimpi-mimpikan. Nanti berhenti lagi di bawah anak panah yang lain dan bilang, inilah. Ternyata udah nyampe situ, kok gini, bukan ini nih gitu ya saudara. Dan itulah manusia dan akan selalu seperti itu saudara. Makanya kenapa banyak saya sering cerita artis-artis di Hollywood, mereka punya semua uang, mereka punya semua ketenaran, mereka punya banyak pengikut. At the end of their lives, mereka matinya bunuh diri saudara. Kenapa? Karena mereka gak ketemu dengan tujuan yang seharusnya. Mereka berkata, ya mungkin kesuksesan inilah yang aku inginkan. Harta inilah yang aku inginkan. Dan saudara ternyata semua tidak akan pernah bisa menggantikan tujuan yang seharusnya. Yaitu mengenal Dia. Banyak tenunan yang hari ini kita gak mengerti saudara. Banyak rajutannya Tuhan yang hari ini di luar pikiran kita. Tapi hari ini biarlah kita mau pulang, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar mengenal Tuhan. Pernikahanmu adalah tempat engkau belajar mengenal Tuhan. Pekerjaanmu hari ini adalah tempat engkau belajar mengenal Tuhan. Orang tua yang mendidik anak, itulah tempat engkau belajar mengenal Tuhan. Apapun hari ini yang kita lewati dalam hidup, semua adalah sebuah pelajaran kita untuk mengenal Tuhan.
Jangan berpikir ini tujuannya ya saudara. Semua yang ada dalam hidup kita hari ini is not a goal. Semua sedang menunjuk kepada kita. Yesus.